Haleluya. Shalom, selamat pagi buat setiap umat Tuhan. Pagi hari ini kita ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Karena pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ya kan, pastikan setiap kita mengerti bahwa hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Sebagaimana pujian tadi mengatakan, aku berserah. Pujian lainnya mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku, karena ada kekuatan dalam mengiring Tuhan. Sama-sama bilang sama-sama, saya bersama Yesus saya dapatkan kekuatan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya dapatkan kekuatan. Amin. Ketik di kolom komentar, bersama Yesus saya dapatkan kekuatan. Haleluya. Yesus dahsyat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus dahsyat. Kita ada di dalam Keluaran pasal yang ke-28, kita masuk sekarang. Keluaran pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga dulu ya. Keluaran pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. By the way, bantu bagikan dulu doa pagi ini ya, agar banyak umat Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan. Banyak umat Tuhan juga boleh bersama-sama berdoa dengan kita. Dan ada kuasa, ada lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Itu yang dahsyat bagi kita ya, saudaraku. Pastikan hidup kita jadi berkat dimanapun kita berada. Keluaran pasal 28. By the way, nanti malam kita ada kembali doa malam ya. Nanti malam kita ada program namanya Breakthrough Prayer, di mana setiap hari Jumat, tapi hanya Jumat minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kenapa pendeta minggu pertamanya enggak? Karena minggu pertama saya mengadakannya secara onsite, tatap muka ya. Buat teman-teman tinggal di Bandung dan sekitarnya mau datang bisa. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi buat teman-teman yang ada di luar-luar kota, yang merasa jauh, bisa bergabung secara online di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kalau ada minggu kelima juga minggu kelima. Setiap hari Jumat jam 9 malam ya, waktu Indonesia bagian Barat. Berarti jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 waktu Indonesia bagian Timur. Kenapa malam-malam? Karena saya percaya sudah dikasih dalam Tuhan, ketika kita belajar untuk berkorban, ya kan, kita mengorbankan waktu kita, Tuhan perhitungkan. Karena firman Tuhan katakan, jerih lelahmu dalam kamu mencari Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang sia-sia dalam saya mencari Tuhan. Gak ada. Ada orang bilang begini, percuma lu berdoa, lu gak dapat apa-apa. Percuma lu rajin melayani Tuhan. Percuma lu beribadah, lu gak dapat apa-apa. Gak ada, saudaraku. Engkau dapatkan sesuatu yang akan Tuhan berikan tepat pada waktu yang terbaik. Itu sebabnya kita mau menabur di dalam alam roh. Kita menabur sesuatu yang dahsyat, dan kau akan menuai perkara-perkara luar biasa. Perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupanmu ya. Jadi nanti malam kembali ada Breakthrough Prayer. Kenapa namanya Breakthrough Prayer? Saya rindu dalam hidup kita umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui online, mengalami terobosan. Terobosan ekonomi, terobosan kesehatan, terobosan finansial, terobosan rumah tangga, terobosan yang tidak bisa engkau lakukan sebelumnya. Dimulai dari doa. Semua dimulai dari doa. Sehingga pada akhirnya ketika kita berdoa, kita lihat hal-hal yang dahsyat, kita lihat hal-hal yang luar biasa ya. Jangan lupa nanti malam jam 9 waktu Indonesia bagian Barat melalui platform yang sama. TikTok, Facebook, Instagram, dan Zoom ya. Keluaran pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. By the way, setiap kita yang kemarin-kemarin tidak mengikuti atau ketinggalan dalam pembahasan renungan setiap hari dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, sekarang kita sudah ada di Keluaran 28. Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan pembahasan tentang perabot-perabot kemah suci, saya sudah bagikan ya di YouTube channel saya Glenn Latuheru, hanya renungannya saja. Sehingga Bapak Ibu setiap kita terus bisa menggali firman Tuhan, terus bisa mendapatkan sesuatu yang mengubahkan hidup kita.
Karena saya percaya firman Tuhan mengubahkan karakter kita, ya. Firman Tuhan membersihkan kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang belum subscribe, Bapak Ibu bisa support dengan subscribe di dalam YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Di sana ada renungan-renungan singkat yang saya bagikan setiap harinya di luar doa pagi ini, di luar doa pagi, ya. Keluaran pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi ketika Tuhan sudah suruh Musa baik mendirikan kemah suci, membuat perabot-perabot, ini baru penglihatan, ini baru ajaran Tuhan, belum dibuat, yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk dilakukan, saudaraku. Maka tiba saatnya sekarang orangnya, SDM-nya, iya kan, yakni imamnya atau Harun. Keluaran 28 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga bilang begini. Engkau, kata Tuhan kepada Musa, harus menyuruh abangmu Harun bersama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Jadi Tuhan suruh Musa untuk memanggil Harun dari tengah-tengah umat Israel, dipisahkan untuk dikhususkan. Saya ulangi sekali lagi, diambil dari tengah-tengah umat Israel, dipisahkan untuk dikhususkan. Maka ada bahasa begini, dari tengah-tengah orang Israel, suruh Harun bersama dengan anak-anaknya datang kepadamu. Jadi dikhususkanlah orang-orang Lewi ini untuk melayani kemah sucinya Tuhan, untuk melayani umat Tuhan, untuk memegang perbendaharaan yang ada di dalam kemah suci. Dikhususkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 2. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai, perhatikan ya, perhiasan kemuliaan. Saya ulangi sekali lagi ayat yang kedua, saudara perhatikan perkataan firman Tuhan ini. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai apa? Perhiasan kemuliaan. Tahukah saudara? Kekudusan di pemandangan mata Tuhan merupakan perhiasan. Wow. Makanya nggak bisa enggak. Anak-anak Tuhan Yesus itu harus tetap tinggal di dalam kekudusan. Harus tetap tinggal dalam kekudusan. Harus berpakaian kekudusan. Karena di pemandangan mata Tuhan, anak-anak Tuhan yang berjalan dalam kekudusan seperti dilihat perhiasan kemuliaan di hadapan Tuhan. Itu perhiasan kemuliaan. Dahsyat ya. Kalau kita tahu kalau kekudusan kita adalah perhiasan kemuliaan, maka kita akan mempertahankan, menjaga hidup kita dalam kekudusan. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus tinggal dalam kekudusan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, saya harus tinggal dalam kekudusan. Ketik di kolom komentar, saya harus tinggal di dalam kekudusan. Nggak gampang memang kita tinggal di dunia. Ada begitu banyak tawaran-tawaran yang membuat kita jauh dan tinggal jauh. Akhirnya tidak lagi tinggal dalam kekudusan. Tawaran itu setiap hari mendatangi hidup kita. Tawaran itu setiap hari mendatangi hidup kita. Tapi saya percaya orang yang tinggal dalam kekudusan akan mengalami hal-hal yang dahsyat, saudaraku. Wow. Orang yang tinggal dalam kekudusan akan mengalami hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Kenapa? Karena ketika dia berjalan dalam kekudusan, dia berjalan dalam kuasanya Allah. Tuhan bilang kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa Israel, kuduskan dirimu hari ini, sebab besok engkau akan lihat perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Di dalam kekudusan ada perkara-perkara ajaib. Di dalam kekudusan ada perkara-perkara dahsyat. Itu sebabnya ketika Tuhan panggil Musa, Tuhan suruh Musa untuk memanggil Harun dari tengah-tengah bangsa Israel, maka Tuhan suruh buatkan dia pakaian kudus. Ketika dia dikhususkan, dia dikuduskan. Supaya apa? Di pemandangan mata Tuhan dia dilihat untuk sedang menggunakan perhiasan kemuliaan. Itu dahsyat. Ya. Ayat 3 yang terakhir. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli. Jadi rupanya ketika Tuhan menyuruh pemerintahkan Musa
untuk membuat ini, membuat itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Bukan hanya Tuhan perintahkan, tapi Tuhan sediakan juga orang-orang yang cakap, orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang ahli untuk mengerjakan apa yang tidak bisa manusia, apa yang tidak bisa Musa kerjakan. Jadi Musa menerima mandat, Musa memberi perintah kepada orang-orangnya. Lalu Tuhan taruh sesuatu di hati orang-orang yang ahli. Makanya di ayat 3 bilang, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik ya. Kalau Tuhan sudah kasih sesuatu, engkau skill, talenta, karunia, keahlian. Yang pertama, jangan sombong bos, itu punya Tuhan. Yang kedua, siapkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan mempersiapkan saudara dan saya, diberikan keahlian, diberikan roh yang bisa membuat sesuatu yang tidak bisa dibuat orang lain. Ada tugas, sama-sama bilang sama saya punya tugas khusus. Amin. Ya, yuk kita lihat, perhatikan lagi ayat yang ketiga ya saudara ya. Haruslah engkau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan bilang kepada Musa, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli. Semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Jadi setiap kita, siapapun, itu ada karunia, ada talenta, ada keahlian yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara dan saya. Sekarang kita mau pakai nggak untuk karya kerjaan Tuhan? Kita mau pakai nggak untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita pakai untuk sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan? Atau kita mengacuhkannya? Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa ada 5, ada 2, ada 1 talenta yang dipercayakan. Bukan soal berapa banyak 5, 2, atau 1 talenta yang Tuhan berikan. Bukan soal itunya. Tetapi apakah kita mau bertanggung jawab dengan 5, 2, 1 yang Tuhan titipkan di masing-masing kita, saudara. Saya teramat yakin dan percaya dalam hidupmu Tuhan sudah taruh keahlian. Tuhan sudah taruh keahlian itu. Tuhan sudah kasih talenta itu. Karena kita rindu hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan? Kita rindu hidup kita dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu kita mau berserah. Kita cuma bilang, Tuhan ini aku, pakai aku. Tuhan ini aku, utus aku. Jangan sampai hidup kita justru dipakai oleh si jahat. Menyebar fitnah, menyebar gosip, ngomongin orang, menjatuhkan orang. Itu sedang dipakai setan hidup kita, saudara. Tapi kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan. Di ayat yang ketiga ini Tuhan kasih keahlian. Ya, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, supaya mereka membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Sadar, ketika kita sudah diberikan keahlian oleh Tuhan, diberikan karunia, diberikan talenta oleh Tuhan. Nah, kita kembali kepada pakaian kudus. Ya, setiap kita yang datang sama Tuhan Yesus, engkau dikuduskan dari dosa-dosamu. Kita sudah belajar tentang perabot-perabot yang ada di kemah suci. Dan salah satu perabotnya itu adalah mesbah korban bakaran yang terletak di pelataran, di mana ketika umat Tuhan masuk untuk datang kepada Tuhan di pelataran, maka mereka harus membawa korban penghapus dosa, korban wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan tujuan satu, supaya di pemandangan mata Tuhan orang tersebut layak. Orang tersebut layak. Dikuduskan kita bukan lagi oleh korban penghapus dosa, karena Yesus sudah menjadi korban sebagai anak domba Allah sekali untuk selamanya. Kita dikuduskan, kita dilayakkan, kita ditahirkan. Karena itu tugas kita sekarang, gunakan pakaian kekudusan. Apa itu pakaian kekudusan? Berjalan di dalam roh, dalam tuntunan firman Allah.
Sebagai orang percaya, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk setiap hari merenungkan firman Tuhan. Ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Agar kita tahu kebenaran. Karena Tuhan Yesus bilang kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu. Kalau kita tidak lagi berjalan dalam firman Tuhan, kita pelan tapi pasti kita akan bergerak kepada kebinasaan. Kita akan jadi sama dengan orang-orang dunia yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan segala sesuatu. Karena kudusan dilihat Tuhan sebagai perhiasan kemuliaan. Dahsyat saudara. Di pemandangan mata Tuhan, kekudusan itu dilihat sebagai perhiasan kemuliaan. Coba lihat dalam Mazmur pasal yang ke-29. Mazmur pasal 29 ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 29 ayat yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi kekudusan adalah sebuah perhiasan yang dilihat Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya di akhir zaman ini kekudusan dianggap hal yang buat apa lu berjalan dalam kekudusan? Hari gini masih jalan dalam kekudusan. Diledekin kita saudaraku. Karena apa? Karena dunia sedang beranjak masuk dalam akhir zaman. Dan kita sungguh melihat iblis dengan segala antek-anteknya, dengan segala orang-orangnya akan berusaha menarik anak-anak Tuhan untuk jatuh lagi dalam ketidakkudusan. Karena itu yang terjadi. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Orang yang tidak lagi berjalan dalam kekudusan tidak akan lagi tertarik akan hal-hal yang kudus. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang tidak lagi berjalan dalam kekudusan tidak akan tertarik dengan hal-hal yang kudus. Tidak ada. Dia akan menganggap ibadah itu buat apa lu ibadah lah. Udah lu cari uang aja dulu, cari uang. Ngapain sih ibadah mana nanti belakangan. Fokusnya bukan lagi hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Dan itu ciri-cirinya sederhana sudah tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani ya. Saya kasih tahu nih, orang yang tidak lagi berjalan dalam kekudusan, dia tidak akan lagi tertarik dengan hal-hal rohani. Kita nanti yang akan lihat diri kita sendiri. Kalau engkau sudah tidak lagi tertarik akan hal-hal rohani, engkau sudah tidak lagi tertarik dengan dekat dengan Tuhan, maka dipertanyakan jangan-jangan kau sedang berjalan dalam ketidakkudusan. Karena Tuhan yang kudus tidak akan pernah bisa sanggup didatangi oleh manusia yang tidak kudus. Gak bisa. Dia gak akan merasa nyaman. Manusia itu yang berdosa itu tidak akan merasa nyaman. Itu sebabnya Adam dan Hawa bersembunyi ketika dia jatuh dalam dosa. Tuhanlah yang mencari dia. Tuhan yang mencari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bersembunyi. Kenapa? Karena tidak lagi tertarik untuk berfellowship dengan Tuhan. Ya. Nah ini yang menjadi ciri-cirinya saudara yang mesti kita tahu. Kalau sampai dalam diri kita sudah lagi tidak lagi tertarik akan ibadah, berdoa, menyembah, berpuasa, tidak lagi ada ketertarikan akan hal seperti itu, berarti kita sedang berjalan pelan tapi pasti kita berjalan jauh dari Tuhan dan tidak lagi berjalan dalam kekudusan. Coba kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 dan 22. 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 dan 22. Ini peristiwa di mana Raja Yehuda sedang berperang dengan bangsa yang besar yang tidak lagi tahu mesti buat apa. Yosafat. Tapi Tuhan ajarkan satu trik. Dan trik ini saudara dilakukan oleh Yosafat. Lihat di ayat 21 dari 2 Tawarik pasal 20. Setelah Yosafat berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Jadi yang Yosafat siapkan bukan hanya peralatan perang yang dahsyat dan luar biasa,
Tetapi yang Yosafat lakukan dan persiapkan, dia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Di dalam kekudusan itu ada kuasa, saudara. Di dalam kekudusan ada kuasa. Kenapa? Karena orang yang berjalan dalam kekudusan akan dekat dengan Tuhan. Orang yang berjalan dalam kekudusan akan mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami sebelumnya. Karena kekudusan adalah pakaian, perhiasan yang Tuhan lihat, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Ya. Dan ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon, Moab, orang-orang pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Selesai. Cuma karena ada orang-orang yang menyanyi dengan nyanyian pakaian kekudusan. Itu powerful. Orang yang berjalan dalam kekudusan, menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dia akan lihat perkara-perkara dahsyat. Saya mau ajak setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Engkau mau melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu? Engkau mau lihat terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi dalam hidupmu? Satu ini engkau lakukan. Mulai hari ini, tinggal dalam kekudusan. Berjalan dalam kekudusan. Apa yang harus kita kuduskan? Saya pelajari yang pertama, hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita harus berjalan dalam kekudusan. Sama-sama ketik di kolom komentar, hati dan pikiran saya harus kudus. Dalam pikiranmu terjadi peperangan, dalam hatimu terjadi pergulatan untuk menyimpan sesuatu yang baik atau yang buruk. Itu yang kau yang putuskan. Hati dan pikiranku harus kudus. Ketik di kolom komentar, hati dan pikiranku harus kudus. Ya, pastikan hal ini. Karena hati kita yang taruh sesuatu. Engkau mau taruh apa? Dalam hatimu bisa. Engkau taruh kebencian, kerendaman, sakit hati, kepahitan, luka. Atau sebaliknya engkau mau naruh hati yang penuh dengan ucapan syukur. Itu keputusan kita. Demikian pula pikiran kita harus dikuduskan. Makanya firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, saudaraku. Lihat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang kita taruh dalam pikiran kita. Demikian pula hatimu di dalam Amsal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kekudusan yang pertama harus melingkupi pikiran dan hati kita. Dimulai dari pikiran hati kita, ya. Yang kedua, kekudusan yang harus kita jaga adalah mata dan mulut. Yang pertama tidak terlihat, yang kedua terlihat. Yang tidak terlihat itu ada hati dan pikiran kita tidak terlihat, tetapi mulut dan mata kita itu terlihat. Lukas pasal 11 ayat 34 dan 35, coba lihat. Lukas pasal 11 ayat 34 dan 35. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Dimulai dari mata. Hati-hati dengan mata kita. Ya, jaga mata kita. Jangan sampai mata kita tidak kudus. Jangan sampai mata kita gelap. Karena mata adalah pelita tubuh. Yang kedua, mulut. Jaga mata dan jaga mulut kita. Kenapa mulut? Efesus 5 ayat 4. Coba lihat. Efesus pasal 5 ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Hati-hati dengan ucapan.
Perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, nggak berdampak buat orang lain, perkataan yang sembrono, yang hanya menghina orang lain. Karena jangan keluar dari mulutmu ya, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, dan sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi biar dalam mulut kita itu keluarnya ucapan syukur, bukan perkataan sia-sia. Jadi apa yang harus kita jaga dalam kekudusan kita? Yang pertama yang tidak terlihat apa? Hati dan pikiran. Yang kedua yang terlihat, yakni mulut dan mata. Kenapa mata? Karena mata adalah pelita tubuh. Kenapa mulut? Karena mulut merupakan ada kuasa dalam perkataan kita. Jadi jangan keluarkan kata-kata yang sia-sia, jangan keluarkan kata-kata sembrono, jangan keluarkan kata-kata yang melemahkan orang lain, ya. Jaga hatimu, pikiranmu, jaga mata dan mulutmu. Dan yang ketiga, bagaimana kita tetap terus hidup dalam kekudusan? Berjalan dalam tuntunan firman. Tetap tinggal dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang membersihkan kehidupan kita. Yesus bilang sama murid-muridnya dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Lihat, Yohanes 15 ayat yang ketiga bilang begini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yang membersihkan hidup kita setiap hari. Bukan cuma mandi. Mandi membersihkan tubuhmu secara fisik. Tetapi firman membersihkan tubuh rohanimu setiap hari. Orang yang gak dengarkan firman Tuhan, badannya mungkin bersih, tapi hatinya kotor, mulutnya kotor, pikirannya kotor, matanya kotor. Karena hanya firman yang bisa membersihkan manusia rohani, saudara dan saya. Ya, ingat kekudusan di pemandangan mata Tuhan itu sebagai perhiasan. Kemuliaan itu luar biasa, saudara. Kalau Tuhan lihat kita berjalan dalam kekudusan Tuhan, yang dilihat adalah kemuliaan Tuhan, yang dilihat adalah perhiasan yang digunakan oleh hidupmu. Dan dampaknya dalam hidup kita akan sangat-sangat powerful. Ada kuasa dalam kekudusan Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, yang pertama jaga hati dan pikiranmu untuk tetap kudus. Yang kedua jaga mata dan telinga, jaga mata dan mulutmu agar tetap kudus. Dan yang ketiga berjalanlah terus dalam kebenaran firman Tuhan. Agar terus hidupmu semakin hari semakin dibersihkan, semakin hari semakin dibersihkan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih karena firman Tuhan sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang mendewasakan kami, firman-Mu yang mendidik dan mengajarkan kami untuk selalu tinggal dalam kebenaran. Kami percaya kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Bapak, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa ada kuasa dalam kekudusan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang sertai setiap langkah hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan di hari-hari hidup kami, kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Kami tetap terus hidup dan tinggal dalam kekudusan Tuhan. Karena kami percaya tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Dan orang yang tidak lagi berjalan dalam kekudusan, kami tahu tidak akan lagi tertarik akan hal-hal rohani. Itu sebabnya biarlah kami diselidiki oleh Roh Allah yang mengajarkan kami, yang menuntun kami agar kami selalu boleh melihat campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan ada bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Kami yang sudah mendengar firman Tuhan, kami mau menjaga hati dan pikiran kami agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Kami mau menjaga mata dan mulut kami agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Kami tetap terus mau merenungkan firman Tuhan yang terus membersihkan, memurnikan hati kami. Dan pada akhirnya kami hidup terus memuliakan nama Allah. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat firman-Mu, buat umat Tuhan. Hamba berdoa dimanapun umat-Mu berada, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat, satu persatu Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami semua mengalami terobosan. Tatkala kami berjalan dalam kekudusan, kami melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu. Hamba berdoa buat rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan setiap rumah tangga yang sedang retak hari-hari ini.
Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tatkala suami-suami, istri-istri berjalan dalam kekudusan, maka ada benteng perisai Allah yang menjagai rumah tangga mereka dalam kemuliaan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat, sehingga rumah-rumah tangga diberkati, dijaga, dipagari, disertai, ditolong dan ditopang Tuhan dalam nama Yesus. Berkati setiap usaha, berkati setiap pekerjaan dari umat Tuhan, berkati setiap bisnis mereka Allah. Apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Bahkan pengembangan-pengembangan terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak akan turun naik, mereka naik, mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Karena umat Tuhan dijaga, dipagari oleh kuasa Allah. Terima kasih Yesus. Mereka yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, baik untuk mereka maupun buat suami mereka maupun buat anak mereka. Kami doakan dari tempat ini dalam nama Yesus, biar Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa juga ya Tuhan, buat setiap mereka yang hari-hari ini mungkin terlilit utang piutang, tidak lagi sanggup mampu membayarnya. Tuhan, memohon belas kasihan-Mu bagi mereka, agar mereka mengalami kuasa Allah. Di balik semuanya itu, biarlah mereka belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan topang, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang sedang bergumul dalam kesehatan mereka. Hamba berdoa ya Bapa, karena kami percaya tubuh kami sudah dibeli dengan darah yang mahal. Tubuh kami sudah ditebus di atas kayu salib. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh kami, bahkan kutuk keturunan, dipakukannya di atas kayu salib. Dan kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima lawatan Allah terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka, umat Tuhan, dijaga, dipagari, dilindungi oleh perlindungan Tuhan. Kita berdoa buat orang-orang muda yang terus ada dalam hadirat Tuhan. Diberkatilah masa muda mereka. Diberkatilah studi, usaha, pekerjaan, masa depan mereka diberkati Tuhan. Kami pegang firman Tuhan, sungguh orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan, orang-orang muda yang hidup takut akan Tuhan, bagi mereka ada masa depan yang dahsyat. Bagi mereka ada masa depan yang luar biasa. Allah yang akan membuat terobosan demi terobosan terjadi di masa muda mereka. Tergenapi firman-Mu bagi orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Apa yang tidak pernah mereka lihat, apa yang tidak pernah timbul di hati dan pikiran mereka, apa yang tidak pernah mereka pikirkan sebelum mereka dengar sebelumnya, diberikan oleh Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan pagi hari ini, bahwa setiap orang-orang muda yang beribadah kepada Tuhan dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini ada rumah tangga yang memiliki kerinduan agar berdoa, agar mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Kami satukan hati kami berdoa bagi rumah tangga, pasangan suami istri yang memiliki doa-doa ini. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Turun kasih karunia Tuhan bagi pasangan suami istri ini, agar dari rumah tangga mereka, dari suami istri ini, lahir keturunan-keturunan ilahi, lahir keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Diberkatilah buah kandungan mereka, diberkatilah kesehatan reproduksi mereka. Segala rantai-rantai kutuk keturunan kami putuskan dalam nama Yesus. Kuasa Allah dinyatakan bagi rumah tangga, kuasa Allah dinyatakan bagi pasangan suami istri ini. Terima kasih Bapa. Ada orang-orang muda yang hari-hari ini juga berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami satukan hati kami bagi mereka. Kami doa biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, menghargai hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya pagi hari ini kami terima lawatan Allah. Kami percaya pagi hari ini kami terima mujizat. Pagi hari ini kami terima kuasa. Pagi hari ini kami berjalan dalam anugerah dan keberkatan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini juga kami satukan hati kami. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan akan terjadinya rekonsiliasi.
Oh, mungkin hubungan mereka dengan orang tua, hubungan mereka dengan anak, hubungan mereka dengan adik, dengan kakak, hubungan mereka dengan mertua, dengan menantu sedang tidak baik. Hari ini kami satukan hati kami biar terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi. Tuhan, kami mau berdamai. Karena kami adalah anak-anak Tuhan Yesus, menjadi pembawa-pembawa damai. Itu sebabnya biarlah kami berdamai buat dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga kami, dengan orang tua kami. Karena untuk itulah kami ada. Kami ada untuk menjadi pembawa-pembawa damainya Tuhan. Berkat-Mu ada ya Tuhan Yesus bagi mereka yang memiliki kerinduan untuk menghadirkan damai. Sehingga dijadikan kuasa pemulihan terjadi. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Hubungan mertua dengan menantu dipulihkan. Hubungan suami dengan istri dipulihkan. Hubungan adik dengan kakak dipulihkan. Om tante dengan ponakan dipulihkan. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Terjadi rekonsiliasi. Karena ketika anak-anak Tuhan bersatu hati, maka ada damai, ada kuasa, ada anugerah Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak hamba berdoa juga secara khusus. Kalau ada anak-anak Tuhan yang mengikuti doa pagi online ini, mereka masih menyimpan dendam. Mereka masih menyimpan kepahitan. Mereka masih menyimpan kecewa. Mereka masih menyimpan luka di hati mereka. Baik terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak menantu, terhadap mertua, orang tua. Hari ini hamba berdoa bagi mereka. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada saudara. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara yang hatinya belum pulih. Bapak hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu untuk mengalami hati yang dijamah, dipulihkan Tuhan. Biar Tuhan lawat, biar Tuhan jamah, biar Tuhan pulihkan. Karena kami percaya ketika kami didamaikan Allah melalui kematian Kristus, maka hati kami dibentuk, hati kami dipenuhi dengan damai. Sehingga hati kami yang tadinya penuh dengan dendam, benci, sakit hati, kecewa, luka, hari ini diberikan hati yang baru dalam nama Yesus. Tuhan menyediakan hati yang baru bagi setiap kami. Hati yang dipenuhi dengan belas kasihan, hati yang dipenuhi dengan kasih Allah. Sehingga kami belajar melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang pernah menyakiti kami, pernah mengecewakan kami, pernah melukai kami. Kami lepaskan pengampunan bagi mereka. Bukan karena kuat kami, tapi karena Roh Kudus memampukan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Pada akhirnya kami rindu berdoa buat kota di mana kami tinggal. Oh, kota kami diberkati Tuhan. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami pulih, kota kami dijaga, dijauhkan dari bencana alam, mara bahaya dalam nama Yesus. Ekonomi kota kami maju, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas kota kami. Kalau di kota-kota kami ya Tuhan, ada oknum-oknum intoleran, ada oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah. Hari ini kami satukan hati kami berdoa buat oknum-oknum tersebut. Kami doa bagi mereka sebagaimana Saulus dijamah oleh Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus pada akhirnya. Hari ini kami berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga di akhir zaman ini ada Saulus-Saulus yang dijamah Tuhan, diubahkan, dipulihkan Tuhan. Sehingga mereka mengalami kasih dan kuasa Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Lawat mereka ya Roh Kudus. Sehingga anak-anak Tuhan dapat beribadah dengan sukacita. Gereja-gereja di mana-mana tempat bersatu. Gereja-gereja di mana-mana tempat bergandengan tangan. Hamba-hamba Tuhan bersatu bergandengan tangan dalam kasih dan kuasa Allah. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami pada akhirnya Tuhan Yesus. Kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami sepakat di rumah kami masing-masing mengucapkan berkat. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dijaga, dilindungi Tuhan, dipagari oleh kuasa Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Indonesia aman, Indonesia diberkati, Indonesia dijaga Tuhan. Kami doa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami doa diberkati Tuhan. Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka diberkati Tuhan. Bahkan para gubernur, para bupati, para camat, lurah, RT, RW, wali kota yang ada dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Sehingga setiap mereka dalam mereka mengambil keputusan, dituntun, diarahkan oleh kasih dan kuasa Allah. Tuhan tolong. Sehingga pemimpin-pemimpin kami diberikan hati yang mengasihi, mencintai Tuhan.
Dijauhkan daripada mereka mengambil keuntungan secara pribadi dari bangsa ini. Oh Tuhan, singkapkan dalam nama Yesus, sehingga bangsa ini hidup dalam mengasihi Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan jaga, Tuhan berkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa sehingga rencana 2024 akan ada pemilihan umum. Semua berjalan dengan aman, semua berjalan dalam kondusif. Setiap mereka yang berusaha mencoba mengambil keuntungan dalam pemilihan umum ini, mereka yang berusaha menggagalkan ataupun mereka yang berusaha melakukan hal-hal yang tidak berkenan, mencoba memecah belah bangsa ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, tolong Indonesia. Indonesia aman, Indonesia diberkati, Indonesia ekonominya kuat, Indonesia bertumbuh dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hari ini kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang tidak tinggal di Indonesia, mereka yang tinggal di luar-luar negeri. Diberkatilah negara di mana mereka tinggal, diberkatilah kota di mana kalian tinggal, diberkatilah, jadilah berkat buat bangsamu, jadilah berkat buat negaramu di dalam nama Tuhan Yesus. Turun kasih karunia Tuhan bagi hidupmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya sepanjang hari ini kami lihat kemuliaan Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan. Kami berjalan dalam kuasa, dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Berkat-Mu ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, nanti malam jam 9 malam kita kembali ketemu dalam doa atau breakthrough prayer, doa terobosan. Saya rindu saudara secara khusus menuliskan formulir saudara, formulir doa, iya kan? Yang kemarin, yang beberapa hari yang lalu, Jumat yang lalu masih ada, jangan dibuang, ya kan? Selalu saya bilang simpan, doakan terus. Dan hari ini, malam ini kita akan doakan bersama-sama kembali untuk setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kita ya. Bapak Ibu di rumah masing-masing, saya di tempat ini, kita satukan hati kita bersama-sama berdoa. Kita lihat akan terjadi kuasa terobosan berdasarkan sesuai dengan firman Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Kita kembali ketemu nanti malam jam 9 malam. Pastikan kita tetap terus hidup dan berjalan dalam kekudusan. Dan pastikan hidupmu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan engkau berada. Doa saya menyertai setiap kita. Selamat berakhir pekan, selamat berkarya sepanjang hari ini, dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.